Ya pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita bersama saya Fasta Anastasia. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, lantaran harga gabah di tingkat petani cenderung mengalami penurunan, para petani sebagian besar memilih tidak menggunakan jasa tukang harian dalam panen raya. Ya, selain itu faktor pendapatan dengan biaya operasional yang dikeluarkan cenderung lebih banyak. Hal ini juga menjadi alasan petani untuk memanen padi secara mandiri. Pemirsa, pada panen raya saat ini sebagian besar petani di Banyuwangi, Jawa Timur memilih melakukan panen sendiri daripada memakai jasa tukang harian atau borongan. Hal ini dikarenakan lantaran harga gabah di tingkat petani cenderung mengalami penurunan. Sehingga dengan ini petani khawatir apabila jika menggunakan jasa borongan, hasil dari panen tidak mendapatkan untung atau tidak kembali modal. Selain itu juga faktor tidak sesuainya antara pendapatan dengan biaya operasional yang dikeluarkan, akhirnya petani pun enggan menggunakan jasa borongan. Selain itu, dalam kesempatan kali ini, salah satu petani di Desa Belambangan, Kecamatan Muncar, Boni Rahayu, mengeluhkan harga gabah yang cenderung merosot, serta langka dan mahalnya pupuk inilah yang membuat dirinya memilih panen secara mandiri. Sementara itu, dalam hal ini dirinya juga mengatakan bahwasanya dengan harga pupuk yang kian mahal, hal ini membuat petani semakin menjerit, apalagi ditambah dengan harga gabah yang kian mengalami penurunan. Boni Rahayu juga menjelaskan bahwa pada saat ini harga gabah di tingkat petani berkisar Rp3.900 hingga Rp4.000 per kilogramnya. Sedangkan hasil panen sebelumnya, harga gabah bisa mencapai hingga Rp4.600 per kilogramnya. Harga gabah itu merosot, Mas. Sekarang itu katanya ini kan belum pernah jual. Hanya 3.000 berapa gitu. Terus yang baik itu, yang padinya itu baik 4.000. Panen sebelumnya yang panen dulu berapa? 4.600 sampai 4.600. Iya, kalau harga begini nih dengan perawatan kadang itu pupuknya mahal kan ya nggak nutut. Adanya pupuk mahal itu dengan harga gabah yang begini merosot juga nggak nutut, jerit petani, Mas. Ya harapan petani itu ya harga gabah itu kalau bisa ya agak naik, kalau pupuknya mahal kan. Kalau harga gabah begini ya mintanya petani itu harga pupuk ya diturunkan lah. Turunnya harga gabah di tingkat petani ini dikarenakan faktor cuaca buruk serta adanya hama yang menyerang tanaman petani. Dengan ini dirinya pun berharap nantinya pihak pemerintah daerah dapat segera menangani keluhan para petani yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Sehingga nantinya dengan adanya perhatian khusus kepada petani dapat membuat petani lebih sejahtera. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Mayoritas masyarakat menganggap pelepah pisang sebagai limbah yang tak terpakai, bahkan seringkali disebut sampah. Namun dengan inovasi kreatif, pelepah pisang bisa diolah menjadi keripik renyah. Dengan bermodalkan alat yang sederhana, alhasil olahan ini bisa menghasilkan omset jutaan rupiah setiap bulannya. Pemirsa, ide kreatif Mita Windari, ibu satu anak asal Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, patut diacungi jempol. Bagaimana tidak, seonggok pelepah pisang yang semula hanya menjadi sampah, dalam 5 bulan belakangan ini disulap olehnya menjadi keripik renyah menggugah selera. Pelepah pisang yang didapatkannya secara gratis dari para tetangga dengan pengolahan yang terbilang cukup sederhana ini, dari sinilah pundi rupiah pun mengalir. Mulanya pelepah pisang dengan kualitas bagus dipotong menjadi beberapa bagian untuk diambil bagian yang berwarna putih. Setelah didapatkan bagian tersebut nantinya dimasukkan ke dalam air guna menghilangkan cairan getahnya.
Tidak membutuhkan waktu yang lama, bagian tersebut kemudian dibaluri dengan bahan yang terbilang cukup sederhana, yakni tepung yang sudah dicampuri bumbu dapur. Setelah semua bahan tercampur, siap untuk digoreng hingga diperoleh warna kuning kecoklatan. Setelah matang, barulah keripik dibungkus rapi dalam kemasan. Keripik renyah pun siap dipasarkan. Untuk satu bungkus berisi 100 gram keripik pelepah pisang dibanderol dengan harga Rp7.000. Wanita yang akrab disapa Mita ini seharinya mampu mengolah hingga 1 kg keripik pelepah pisang. Dari bisnis sederhananya tersebut, dia mampu meraup omset hingga Rp2 juta per bulannya. Dengan mengandalkan pemasaran lewat platform digital, keripik pelepah pisangnya mampu menembus pasar luar Banyuwangi. Mita Windari, sang pemilik usaha keripik pelepah pisang, menyampaikan, untuk pelepah pisang yang digunakan yakni jenis pisang kepok karena teksturnya yang manis dan tidak menimbulkan gatal seperti pisang lainnya. Ide ini muncul saat dirinya harus menganggur akibat pandemi COVID-19. Dan saat itulah dirinya mencari ide dari internet untuk memulai usahanya sendiri. Setelah dicoba, ternyata bisnis ini dirasakan hasilnya. Dirinya pun menambahkan, awal mula sempat mengalami kesulitan dari sisi pengolahannya. Namun, dengan pengalaman yang didapatkan, hal tersebut kini bisa teratasi. Dirinya pun berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap usahanya tersebut, sehingga nantinya mampu berkembang dan bisa go internasional. Keripik pelepah pisang. Kalau ada orang pas nebang pohon pisang itu pelepahnya kita yang ambil daripada kebuang. Tapi ya nggak semua pelepah pisang sih, cuman pelepah pisang dari pisang kepok. Kalau pisang yang lain takutnya nanti gatel atau pahit gitu. Jadinya karena nganggur musim corona, jadinya kita lihat-lihat di internet ide bisnis yang maksudnya belum ada di sini. Jadinya ya kita coba terus, ternyata lumayan. Saya jual di online shop marketplace Facebook, marketplace seperti Lazada, Shopee. Harapannya sih semoga dapat bantuan untuk kemudahan pengembangan bisnis saya, terus untuk produksi yang lebih baik lagi, untuk lebih maju lagi dan berkembang lagi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Bagi para penghobi mancing, aneka macam metal jig, asis hook, bulu-bulu memang tidak asing. Dan tahukah Anda bahwa permintaan akan aksesoris mancing ini meningkat selama pandemi, khususnya di wilayah Jawa Timur? Ya, di Banyuwangi, Jawa Timur banyak perajin pembuat aneka metal jig, salah satunya Agus Prasetya Hadi, warga Dusun Temurjo, Desa Kemberitan, yang telah memproduksi aneka aksesoris memancing dan pengirimannya hingga ke luar negeri. Pemirsa, inilah aneka produk aksesoris memancing yang telah diproduksi para perajin metal jig di Banyuwangi, Jawa Timur. Mulai dari aneka macam metal jig, mulai ukuran 30 gram hingga 500 gram, aneka warna bulu-bulu dan aneka asis stok. Permintaan akan aneka aksesoris pancing bagi para penghobi memancing tidak menurun selama pandemi, justru meningkat di wilayah Jawa Timur. Menurut Agus Prasetya Hadi, sebelum masa pandemi, permintaan metal jig cukup banyak, hingga luar Banyuwangi, Bali, Papua, bahkan sempat kirim ke Malaysia. Namun selama masa pandemi COVID-19, beberapa daerah memang dalam kondisi lockdown, seperti Pulau Bali, NTT, dan Papua. Namun justru permintaan lokal yakni wilayah Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur masih banyak, justru semakin meningkat. Kalau di sini sih yang sudah dari hampir 3 tahun ya metal jig. Cuman yang baru ya ini bulu-bulu, asis hook, dan sebenarnya mata 3D ini bukan diproduksi sih, cuman ada beberapa maker-maker dan distributor kebutuhan bahan metal jig itu ada yang meminta. Tapi kalau untuk khususnya di kawasan Banyuwangi, omsetnya ya nggak ada penurunan, masih alhamdulillah masih stabil.
Sekarang ia melayani toko pancing mulai dari Banyuwangi, Jember, Surabaya, Malang, hingga Blitar. Sementara itu, permintaan aksesoris pancing di Banyuwangi meningkat selama pandemi COVID-19. Untuk harga metal jig dibanderol mulai dari harga termurah Rp25.000 hingga Rp100.000. Untuk bulu-bulu, harganya Rp10.000. Sedangkan asistok mulai dari Rp15.000 hingga Rp45.000. Selain pelanggan produk aksesoris pancing, toko peralatan pancing juga diminati penghobi memancing dan para nelayan pancing. Menurut salah satu pemilik toko pancing, Julius Paliama mengatakan, ia sudah lama sebagai pelanggan produk aksesoris pancing buatan dari Agus Prasetya Hadi ini, mulai dari metal jig, bulu-bulu, hingga asistok. Dalam sebulan, ia bisa 4 kali melakukan pembelian aneka aksesoris dengan rata-rata 1 kali pengambilan berjumlah 100 lebih. Kalau saya sih Kak, jujur kalau untuk pemesanan itu sih, kalau keinginan saya sih bisa terpenuhi secara terus-menerus. Cuman kan kayak Mas Agus ini kan dia juga konsumennya banyak, jadi saya mengikutin aja. Kalau saya sendiri itu bisa dikatakan dalam 1 bulan itu bisa 3-4 kali. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta Anastasia. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.